Aking, kamu langsung memberiku 2 putri untuk keluarga Chu. Kamu sudah bekerja keras. Dengan begitu, kita bisa membedakan Yihe dan Lansi. Kalian siapa? Orang yang datang untuk membunuh seluruh keluargamu. Asal jangan sakiti anak-anakku. Apapun yang kalian mau, aku bisa berikan. Kalian mau apa? Cepat berikan anak itu padaku. Cepat, cepat. Berikan anak itu padaku, cepat. Aking, cepat, cepat. Aching. Aching, aching. Boss CHU, Iha Kijarja. Sekarang aku buang kamu, beban. Raja tinju apa? Aku bilang ya. Sekarang aku cuma orang biasa. Jangan pukul aku. Anak dari mana ini? Raja tinju Ali pasti menang, semangat. Semangat, semangat, semangat. Satu, 2, 3, 4, 5. Wah, ini kan Raja Tinju Jenius Chu Yihe. Kakak Liu kerja yang benar, ngerti nggak nonton ini? Kerja di tempat latihan tinju, sedikit banyak pasti terpengaruh. Tugas dari ayah angkat belum selesai. Hanya bisa bersembunyi di tempat latihan tinju kecil ini. Masuk akal. Kerja yang benar ya. Kalian cepat bersihin barang dan pergi. Tempat ini sudah dilirik oleh keluarga Shen. Kamu ngomong apa sih? Ngerti aturan nggak? Mau tempat latihan tinju? Tanya dulu kepalan tanganku setuju atau enggak. Gerakan lemahmu ini mau ngajarin aku aturan? Aku kasih tahu. Di Haicheng, keluarga Shen adalah aturan. Kamu. Keluarga Shen mau menguasai semuanya, harus ikut aturan jalanan. Petugas kebersihan kere juga berani ngomong aturan jalanan? Kayaknya kamu cari mati. Waduh, maaf ya, lantainya agak kotor. Harus dibersihin. Kamu berani menjebak aku? Aku akan balas dendam. Kak Liu, hati-hati. Wah, gak nyangka kamu masih punya sisi feminim ya. Hahaha, petugas kebersihan brengsek, aku nggak akan lupakan ini. Menyelesaikan tempat latihan tinju kecil aja butuh waktu lama? Raja tinju bawah tanah, Kak Li. Katanya karir petinju, dia cuma kalah sekali. Yaitu kalah dari Raja tinju sebelumnya, Ali. Keluarga Shen sampai memanggil dia untuk menghabisi kita. Ini bahaya. Kak Li, masalahnya hampir selesai. Tiba-tiba muncul petugas kebersihan yang bandel. Hebat banget, sampai aku jadi begini. Kakak Li, kamu harus membela aku. Kamu itu cuma tukang bersih-bersih yang bau. Iya, aku. Ada ipie kekli? Kablak, tukang bersih-bersih aja nggak bisa kamu hadapi. Kalau keluar nanti, jangan bilang kamu anak buahku. Ayah. Aku memang goblok, tapi kali, tukang bersih-bersih ini nggak biasa loh. Kakak harus balas dendam untuk aku. Katanya kamu jago, ya kali? Kamu kan atlet profesional. Nakalin cewek lemah, itu namanya jagoan? Tempat latihan kungfu kalian ini, isinya orang-orang lemah semua. Gini aja, kalian semua serang aku sekaligus. Siapa yang bisa bertahan 3 jurus dariku tanpa jatuh? Aku akan lepaskan tempat latihan kalian. Kalau enggak, kalian semua sampah ini cuma bisa ditelan. Saudara-saudara, demi tempat latihan kita, serang dia. Wah, berani juga. Enggak takut mati? Berani banget. Enggak usah banyak bicara, hadapin jurusku. Ember ini dasar goyah. Kelihatan kuat, tapi lemah. Sekali sentuh langsung jatuh. Kamu. Sampah yang gak bisa tahan 3 jurus. Baru nemuin kelemahanku sedikit.
Langsung sombong. Mending pulang cari mama nangis. Aku hitung sampai 3. Kalau masih nggak ada yang berani maju, tempat latihan ini jadi milikku. 1, 2. Akhirnya kalian sampah-sampah ini tahu takut. Kalau dari awal nurut serahkan tempat latihan, nggak bakal dipukuli. Aku yang lawan kamu. Kamu kan mau berantem? Aku yang lawan kamu. Aku bilang, tukang bersih-bersih bau. Tadi Keklian gak membunuhmu, kamu harusnya bersyukur. Bersyukur Keklian gak membunuhmu. Masih berani lancang di sini? Kamu nggak mau hidup lagi? Cuma karena memperlihatkan. Celana dalam Sailor Moon kesayanganmu, perlu gigit sekeras itu? Kamu masih berani ngomong itu? Kak Lee, tukang bersih-bersih bau ini memang pengen mati. Kita kabulkan keinginannya. Lumayan seru. Apa cowok-cowok di tempat latihan kalian pada mati semua? Sampai harus cewek yang maju buat kalian? Berani lawan, maju aja. Aku siap temanin. Kakak Liu, jangan. Meskipun kamu beruntung mengalahkan bawahannya, tapi kamu pasti tidak bisa mengalahkan Kak Lee. Benar Kak Liu, kamu seorang wanita lemah, naik ke atas bukan bunuh diri? Benar-benar. Kakak Liu, kamu tidak boleh naik. Semua orang di klub tinju ini biasanya sangat baik padaku. Aku tidak bisa melihat mereka diintimidasi. Kalian semut yang berisik. Kamu naik ke sini. Aku dengan senang hati menemani. Mengalahkanmu tidak perlu sarung tinju. Bahkan juara tinju Ali tidak berani bicara seperti itu. Kamu cuma tukang bersih-bersih. Apa modalmu untuk bersikap sombong padaku? Wah, hebat. Ini masih Kakak Liu? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kakak Liu. Kakak Liu, pukul dia. Gerakan ini bagus. Kakak Liu, pukul dia. Ada beberapa gerakan tinju yang terlihat familiar. Ya, sepertinya pernah melihat di mana. Sial, jika tidak berhenti akan ketahuan. 3 gerakan sudah lewat. Kamu harus menepati janjimu. Ingat, di luar gunung masih ada gunung. Di luar orang masih ada orang. Dasar tukang bersih-bersih. Jika hari ini aku tidak menghajar kamu, aku tidak akan memakai margali lagi. Sial, Dasar tukang bersih-bersih, aku bunuh kamu. cuma celana dalam Sailor Moon. Perlu segitunya? Kamu masih bicara. Hari ini aku datang untuk mengambil nyawamu. Sehebat apapun kamu, bisa menang melawan peluru? Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Tidak menyangka saat bertugas bisa menemukan skandal besar seperti ini. Wanita ini aura pembunuhnya kuat, lebih baik menyamar dulu. Aduh, sia-sia. Hanya karena celana dalam sampai dipukuli, rugi banget. Barusan kamu memfoto apa? Keluarkan. Aku tidak memfoto apa-apa, aku hanya kebetulan lewat. Kebetulan lewat. Aku terlihat seperti orang bodoh. Ini yang kamu bilang tidak memfoto apa-apa? Kamu kejam, kamu membunuh orang. Aku hanya. Aku kejam. Orang jahat dapat balasan, dialah yang menembak duluan. Kamu yang lemah ini, masih ingin meniru orang lain berani bertindak? Lupakan saja. Kamu main licik. Sama-sama. Barusan saat kamu tidak sadar, aku sudah mencabut kartu memori. Sekarang bahkan jika kamu bunuh aku, tidak ada gunanya. Kamu mau apa sih? Cewek ini jago bertarung dan pikirannya cepat. Lagi pula, aku pegang rahasianya. Dia orang yang paling tepat untuk lakukan itu buat aku. Boss Shen SA yang Master sudah ada Ken Buta. Anda mau pergi atau tidak? Dengan alasan kencan buta, dia selipkan orang kepercayaannya ke sini. Benar-benar licik sekali rencananya. Dia pikir aku bonekanya saja. Cuma badut saja. Kekuatan yang Master sekarang sudah jauh melebihi dia. Kapan Anda bertindak? Perlu cari orang yang tepat untuk gagalkan kencan buta? Santai saja. Siapkan 1 set kostum boneka untukku. Yang Master, ini untuk apa? Aku perlu menyamar.
untuk ambil blackmail Shen Xipeng. Anda sendiri yang pergi, cari saja saudara kita yang lain. Aku tidak percaya orang lain. Pilihan orang di sini. Tunggu aku kembali untuk putuskan. Sayap, young master. Bantu aku lakukan satu hal. Soal hari ini, aku tidak akan beritahu siapa-siapa, anggap tidak lihat. Jangan sampai polisi tahu. Kalau tidak, masalahnya jadi besar. Apa halnya? Keluargaku atur kencan buta untukku. Aku tidak suka. Dan tidak rencana menikah. Kalau kamu bisa bantu gagalkan kencan buta, urusan hari ini selesai. Baik, sepakat. Kamu belum kasih tahu, siapa namamu? Orang apa? Aku cuma orang kecil, tidak penting. Kalau kamu, Kalau gitu aku juga tidak penting. Besok jam 9, di Imperial Cafe. Tunggu penampilanmu. kamu selingkuh di belakangku? Pantaskah kamu begitu padaku? Kamu ngapain sih? Dasar playboy brengsek. Apa hakmu bicara? Dari mana datangnya si miskin hina ini? Bisa jelaskan? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Nona tidak tahu. Waktu dulu dia jadi host pria, aku selalu yang bantu dia. Sekarang dia kelihatan sakit-sakitan juga karena hal itu. Diam. Maksudmu, dulu dia kerja begituan? Hidup dari wanita? Lalu dia sukses, buang kami, janda dan anak yatim. Dulu dia pria paling lembut di Red Romance. Dia bilang, aku angin, dia debu. Aku masih ingat nomormu 77. Aku habiskan lebih dari 1 juta untukmu. Rumah juga sudah dijual. Keluarga juga sudah kusakiti. Kau benar-benar tega ya. Dasar gigolo, bikin kesal. Sudah, urusan selesai. Janjimu jangan dilanggar. Cara yang kau pakai benar-benar licik. Kau tahu tidak? Nama baikku hancur karena ulahmu. Kau sendiri yang bilang tidak mau menikah dan tidak suka perempuan. Ini kan solusi yang tepat. Baik, aku ingat kau. Wah, gengsinya tinggi juga. Kalau tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Hai, Pak. Maaf ya. Selidiki orang ini sampai tuntas, harus cepat. Aku akan kembali menemui Nona Besar. Chuan Yuda. Urusan perjodohan sudah selesai, jangan lupa membereskan sisanya. Ya, besok adalah pesta penerus grup Chu. Apakah paman kecilku akan hadir? Pasti, dia ingin mencaplok grup Chu. Rencananya gagal, pasti akan melanjutkan di pesta penerus. Mencari masalah lagi. Kalau begitu kita ikut meramaikan saja. Besok masih harus pura-pura sakit? Tentu, buat lebih meyakinkan. Ingat, di hadapannya aku tidak akan pernah sehat. Ya, Ayah, Ibu, aku belum menemukan adik. Aku juga belum menemukan pembunuh kalian. Aku malu pada kalian. Tubuhku ini sudah dijadikan bahan oleh Dewan Direksi. Ayah, Ibu, aku tidak akan membiarkan darah kalian sia-sia diambil orang. Baru saja asisten MU melihat gadis yang mirip sekali denganku. Aku curiga itu adik. Asisten MU sudah menyelidiki. benar, Nona Besar. Sebentar lagi pasti ada hasil. Jika benar adikku, aku akan membawanya. Dengan megah kembali ke keluarga Chu dan menyerahkan grup Chu padanya. Nona Besar pasti akan tahu kebenaran dan membalas dendam. Ngomong-ngomong, perusahaan Shengxi sudah 5 kali mengundangmu untuk menghadiri pesta keberhasilan mereka. Katanya ingin bertemu sebelum pesta penerus grup Chu. Bagaimana? 5 kali, benar-benar gigih. Shengxi ini yang selalu mengganggu grup Chu dari belakang? Benar, Nona Besar. Apakah kita akan pergi? Pergi. Ayo lihat apa yang mereka rencanakan kali ini. Dorong aku kembali, aku lelah. Baik. Guru nyuruhku untuk mendapatkan rahasia bisnis keluarga Shen di sini. Sekarang tampaknya
Itu bukan hal yang mudah. Hari ini adalah pesta ulang tahun ke-30 keluarga Shen. Shen Sipeng tiba-tiba tidak datang. Benar, Tuan Muda. Dia sengaja memberi waktu untukmu dan Nona Fang ya, untuk berduaan. Baru saja mengantar si PWR pergi. Sekarang datang lagi Fang Yuyu. Paman kecilku ini benar-benar selalu memperhatikan urusan hidupku. Tuan Muda, Nona Fang tumbuh besar bersamamu. Kali ini dia sengaja. Tidak tertarik. Ayo cepat baju. Kamu kenapa di sini? Setelah kamu merusak reputasiku dengan hal itu, nenekku marah dan memblokir kartuku. Aku terpaksa jadi pelayan di sini. Tapi kebetulan bertemu kamu lagi. Tidak kebetulan. Urusan itu sudah selesai. Sekarang anggap saja tidak kenal. Tunggu dulu. Kenapa tidak kenal? Bertemu lagi itu takdir. Ambil setelan jas Italia khusus, ambil rompiku. Siapa dia? Kakashi Kapan. Pernah tertarik pada wanita? Tidak bisa, harus cari cara cepat untuk menyingkirkannya. Orang ini sangat menyebalkan, sulit untuk menghindarinya. Untukmu. Sial, kalung khusus untuk Nenek Shen. Kok hilang? Apa kamu yang mencuri kalungku? Sebaiknya kamu cari lagi. Kalung ini bernilai 5 juta. Mau pergi tidak semudah itu. Jika bukan aku yang mengambil, maukah kamu berlutut dan minta maaf? Kamu bohong. Hanya kamu yang menyentuh tasku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Nona Fang berasal dari keluarga terpandang. Mana mungkin menuduh orang miskin seperti kamu? Benar, benar. Kamu tidak pantas. Kelida tebunya. Para bodyguardku juara tinju. Tahu cara melukai orang tanpa suara. Kalung ini jelas-jelas kamu sembunyikan sendiri. Tapi malah menuduhku. Bisa nggak kamu lebih pintar mainnya? Jebakan dan fitnah di kalangan keluarga kaya seperti kami. Sudah biasa. Kalau mau menuduhku, lihat dulu kemampuanmu sendiri. Punya kemampuan nggak sih? Dasar sampah, ngapain masih diam? Serang. Masih mau lanjut? Kayaknya aku harus. Tunggu. Minggir. Ini acara keluarga Shen. Mau apa kamu? Keluarga Shen? Jangan-jangan dia. Cock action. Aku cuma mau ngajar si miskin ini aja. Kok kamu malah membelanya? Kamu yang mulai fitnah nggak mau minta maaf. Sekarang malah cari masalah lagi. Kamu anggap keluarga Shen nggak ada ya? Di sini nggak boleh sembarangan. Kamu nggak apa-apa? Nenek Shen. Coba lihat wanita ini. Dia nggak cuma menggoda kakak Shi, tapi juga melukai bodyguardku. Padahal aku datang jauh-jauh dari luar negeri untuk ketemu kakak Shen dan ikut acara keluarga Shen. Ayahku nggak tahu soal ini. Anak kampung seperti dia. Berani-beraninya mau masuk keluarga Shen? Ayo dong, coba lihat diri sendiri di kaca. Nenek, kamu. Kakak Shi, Nenek Shen lagi nggak enak badan. Jangan bikin dia marah. Kamu cuma mau uang kan? Ambil uang ini dan pergi dari Shi. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Aku nggak butuh ini. Atau lebih tepatnya, sebanyak apapun uangnya, nggak bakal bisa menyaingi gelar istri masa depan keluarga Shen. Kamu. Ternyata niatmu nggak bersih. Berani-beraninya mau saingan sama aku buat kakak Shen. Aku kasih tahu, bos grup Chu. Chulan 11 adalah kakak angkatku. Aku nantinya akan jadi orang kedua di grup Chu. Grup Chu adalah grup nomor 1 di dunia, kekayaannya setara negara. Hanya segelintir orang yang bisa masuk setiap tahun. Nona Fang memang hebat. Ya betul, grup Chu hanya menerima orang-orang terbaik di negeri ini. Nggak nyangka Nona Fang, nggak cuma keluarga dan wajahnya bagus, tapi juga kemampuannya luar biasa. Grup Chu adalah tempat yang nggak akan pernah bisa kamu raih, dasar kampungan. Ayam kampung nggak akan pernah jadi Phoenix. Nona besar, disinilah tempatnya.
Kondisi Nona besar lemah, tidak tahan angin kencang seperti ini. Cepat bawa Nona besar kembali ke mobil untuk beristirahat. Gadis tadi, kamu lihat kan? Pastikan bawa dia dengan selamat. Acara pestanya masih dihadiri? Bawa orangnya pulang saja. Soal pesta. Tidak perlu. Bos Chu sedang tidak enak badan. Terima kasih atas undangan keluarga Shen. Selanjutnya, saya akan mewakili Bos Chu hadir. Katanya CEO grup Chu kondisinya lemah. Ternyata benar. Ngomong-ngomong. Keluarga Shen ini memang punya pengaruh besar. Pai Semen Gandeng Bos CHU, yang biasanya jarang muncul. Bisa jadi, Bos Chu datang. Karena menghormati Nona Fang. Sayang, tidak melihat wajah Bos Chu dengan jelas. Kakak angkatku jarang muncul. Hanya sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya. Orang sepertimu. Pentaska? Asisten MU, senang Anda bisa datang. Atas nama keluarga Shen, terima kasih. Nona Chu, saya asisten direktur grup Chu. Mu Ching Yuan. Bos Chu mengundang Anda untuk berbincang. Apa latar belakang wanita ini bisa membuat perusahaan nomor 1 dunia mengirim utusan untuk menjemputnya? Luar biasa. Siapa sebenarnya dia sehingga mendapat perlakuan khusus seperti ini? Sepertinya perlu diselidiki lebih lanjut. Asisten MU, mungkin Anda salah orang. Kakak angkatku itu. Saya sudah bertahun-tahun mendampingi Bos Chu. Tidak pernah melihat Bos Chu memiliki adik angkat seperti Anda. Selain itu, Orang penting grup Chu kami. Bisa senaknya Anda hina? Masalah hari ini nanti akan saya laporkan langsung kepada ayah Nona Fang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau sudah begini, lebih baik temui saja Bos Chu ini. Kenapa wajahmu mirip denganku? Karena aku adalah... Nona besar, hasil investigasi menunjukkan dia bukan adik kedua. Apa katamu? Halo, Tuan Chu. Kalian siapa? Boleh tanya? Nona ini tinggal di sini? Ada perlu apa mencari dia? Saya ingin tahu, Nona ini. Apakah namanya Chu Yihe? Kelompok ini terlihat tidak ramah, bertanya sangat detail. Jangan-jangan musuh? Lebih baik hati-hati. Aku tidak kenal Chu Yihe. Tapi orang di fotomu ini memang tinggal di sini. Lalu Anda siapa dengannya? Sebentar. Dia adalah anak kandungku. Untung saat itu, Yihe didaftarkan dengan dokumen ini. Maaf mengganggu. Meski tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Tapi dengan akta kelahiran, hampir pasti benar, Nona muda. Anda bilang tadi, Anda siapa saya? Ah bukan, maksud saya. Mau memintamu melakukan sesuatu untukku. Apa? Maksudmu, aku harus menggantikanmu mengelola grup Chu? Sekarang di dalam grup sedang tidak stabil. Di luar banyak musuh mengintai. Ayahku baru saja meninggal karena kecelakaan. Sedangkan kondisi tubuhku, jadi aku membutuhkanmu. Kamu bercanda ya? Aku cuma petinju. Orang biasa saja. Aku tidak bisa bercanda. Aku masih ada tugas dari Shifu. Asisten MU akan membantumu, jangan khawatir. Dia lumayan tampan. Kenapa tidak cari dia saja? Cari aku buat apa? Menjadi aku, Sejak kecelakaan yang direncanakan itu, kondisi Nona muda semakin memburuk. Bahkan ada rumor, Nona muda tidak akan bertahan 3 bulan. Para pemegang saham sedang bersatu, memaksa Nona muda turun tahta. Grup Chu akan mengalami pukulan berat. besok adalah pelantikan resmiku. Sebagai bos grup Chu. Kupastikan akan ada yang memanfaatkan kelemahanku. Hanya dengan kamu menggantikanku, ini bisa dihentikan. Tenang, hanya sementara tukar identitas. Aku akan bayarmu. Tidak akan sia-sia. Ini masalah prinsip. Harta tidak bisa mempengaruhiku. Berapapun tidak akan kulakukan. 5 hari, 5 juta. Sebenarnya prinsip kadang tidak terlalu penting. Cepat balik, ada urusan. Baik. Guru, ada apa? Terlalu buru-buru memanggilku kembali. Hari ini ada orang yang datang menyelidiki latar belakangmu. Siapa? Wah, beberapa orang berbaju hitam, pasti orang kaya atau bangsawan. Mungkin musuh, untuk sementara jangan beritahu orang luar. Nama aslimu, bila perlu bisa pakai nama samaran. Sekarang dalam keadaan seperti ini, aku tidak nyaman membawa ini. Tolong disimpan oleh guru. Tugas pesta belum selesai dasar, tugas kali ini. Tugas kali ini, perlu kamu menyusup ke dalam keluarga Shen. Aku curiga, masalah tinju gelap ada hubungannya dengannya. Tugas kali ini tidak mudah loh. Shen si penglicik dan jahat. Kamu harus sangat berhati-hati. Mengerti guru, menyusup ke dalam keluarga Shen mana mungkin mudah. Guru benar-benar memberiku masalah besar yang sangat sulit. Kamu,
Kenapa kamu di sini? Aduh, ini bagaimana baiknya? Itu, tongkat yang baru saja kutemukan di sini, kamu lari terlalu cepat. Aku tidak bisa mengejarmu. Camo. Kamu bilang apa? Camo. Kamu mau pergi kemana? Aku seorang laki-laki bisa takut loh, bawa aku dong. Lepas. Bahkan kalau tidak membawaku, setidaknya beri kontak. Kalau tidak, aku mau cari kamu di mana. Lagi pula aku juga pernah menyelamatkanmu sekali. Dia orang keluarga Shen. Kalau mau mendekati keluarga Shen, bisa pakai dia sebagai batu loncatan. Perekam Shen Sipeng sudah didapat. Kamu bisa mati. Tidak baik Bos Shen, Anandia. Dia menghilang, bagaimana bisa perekamnya hilang? Anan tewas seketika, tingkat kekejamannya mirip dengan yang membunuh Xiao Liu waktu itu. Kamu bilang ini jangan-jangan, bagaimanapun. Perekam harus diambil kembali, yang lain bunuh saja biar aman. Mengerti? Oh iya. Awasi terus setiap gerak-gerik Shen Shi. Urusan blind date itu dia beruntung. PUR nangis teriak bilang tidak suka dia. Selanjutnya, keponakan baikku ini. Sebaiknya buat dia sakit seumur hidup, paham? Berdiri. Itu Chulan 11 belum mati. Cari kesempatan habisi dia. Kalau urusan ini tidak beres, aku yang menghabisi kamu. Untung, sudah tinggalkan kontak untuknya. Luar biasa, dia tidak lagi menggangguku. Nona, apakah materi yang saya berikan beberapa hari lalu sudah diingat? Tenang, semuanya sudah ada di kepala. Untuk memastikan keamanan Nona besar, keamanan pesta ini harus menjadi tanggung jawabku. Tidak bisa menemanimu sepanjang waktu. Tidak masalah. Justru bagus. Biar aku sendiri yang menghadapi orang-orang yang hanya bisa bersembunyi di belakang dan main licik. Ketua Asosiasi Tinju Hao Haimin dan CEO Grup Jiang. Wah, Chulan 11 benar-benar punya pengaruh besar. Iya, bahkan penerus grup Shengxi. Shangxi dan pamannya. Shen Sipeng juga datang. Banyak orang penting menunggu penerus grup Chu. Wah, grup Chu benar-benar punya pengaruh besar. Aku semakin tidak sabar bertemu orang penting ini. Chulan Si ini pasti tidak akan mengecewakan kita, kan? Shi. Nona PUR menangis dan bilang tidak suka padamu. Bagaimana bisa kamu tidak bisa menaklukkan seorang wanita? Nona PUR tidak suka padaku, apakah karena aku tidak memberikan seluruh grup kepada paman? Bicaramu semakin tidak sopan. Bagaimana kamu berbicara? Tidak bisa menaklukkan seorang wanita, hanya segini kemampuanmu? Memang tidak layak mewarisi grup, tidak bisa menjadi CEO grup. Paman, Dewan Direksi punya pertimbangan sendiri. Aku menasihati paman untuk tidak terlalu banyak ikut campur. Kalau aku tidak ikut campur, apakah bisa mengandalkan tubuhmu yang sakit-sakitan ini? Aku menasihati paman untuk berhati-hati dalam berbicara. Berani menyuruhku Shen Sipeng berhati-hati dalam berbicara? Orang seperti itu belum lahir. Bos Hrup Chu. Nionia Chulan Si tiba. Wanita ini kemarin baru bertemu, hari ini sudah tidak peduli. Dan, kenapa dia menggunakan kursi roda? Inikah gaya grup Chow? Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bagaimana orang ini bisa masuk? Selamat datang para tamu terhormat di pesta peresmian. Bos grup Chow. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi bos grup Chu? Kamu beruntung. Hari ini masih bisa duduk di sini. Saya Xiao Haimin bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Wajah asli bos Chu sudah merupakan keberuntungan besar. Kedepannya, klub tinju saya akan mengikuti perintah Anda. Grup Jiang juga siap dikerahkan oleh Anda. Benar-benar, tidak menyangka bos yang begitu terkenal di dunia bisnis. Ternyata begitu muda dan cantik. Grup Chu pasti akan berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Itu tidak diragukan lagi. Sekelompok orang yang tidak punya pandangan jauh. Ayah saya, bos tua Chow, meninggal dunia 3 bulan lalu. Sebelum meninggal, dia pernah berkata, "Terima kasih atas dukungan kalian semua. Saya Chulan 11. Sebagai bos, mengumumkan." Bos Hrup Chu, kamu penipu, pantaskah kamu? Penipu. Apa yang dikatakan Nona Fang ini? Siapa penipunya? Apakah yang dikatakan Nona Fang? Orang di atas panggung ini adalah pemegang saham grup Chu yang palsu? Jangan tertipu oleh penipu ini. Dia bukan Chulan 11, dia hanya orang biasa yang tidak bisa lebih biasa lagi. Meski kamu berpakaian mewah, kamu tidak akan bisa menjadi nona besar. Siapa yang berani memberimu nyali? Sulit dibedakan mana yang asli dan palsu, karena Nona Fang yang mengungkapkan. Semoga Nona Fang tidak terganggu oleh pihak luar. Lanjutkan. Di pesta keluarga Shen, saya melihat sendiri si kampungan ini. Ingin menjadi Phoenix,
Menggoda kakak Shi. Hampir membuat nenek Shen dirawat di rumah sakit. Tidak tahu malu, bahkan berani memalsukan. Presiden Grup Chu. Kurasa si sakit-sakitan itu sudah tidak lama lagi. Sampai kamu berani memalsukan, nyalimu besar sekali. Berani mempermainkan kami semua. Masih bisa melanjutkan sandiwara ini? Semua orang penting di kota ada di sini. Si kecil berani memalsukan. Hanya dengan satu kalimat ini, kamu akan diusir dari Haicheng. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Nona, seekor semut tak dikenal. Sekumpulan direktur, pantas melanggar batas saya di sini? Menantang otoritas saya, semakin menjadi-jadi, tidak tahu terima kasih. Apa hakmu mempertanyakan saya? Berani berbuat onar di wilayah keluarga Chu. Bawa dia keluar. Satu kata lagi, nyawamu taruhannya. Lepaskan saya. Baik, mari mulai acara utama hari ini. Tentang penyebab kematian ayah saya. Bahkan jika kau adalah Culan 11. Anak yang sakit yang tidak bisa hidup selama beberapa hari. Mengapa bos dari grup Chu kami? Benar saja, aku hanya lemah. Tapi manajemen perusahaan mengandalkan otak. Sayang sekali kalian tidak. Chu Lanshi, Anda memiliki mulut yang keras. Kasus ini di tanganku. Terekam kondisi fisik Culan 11. Dia akan mati. Jadi titik identifikasi bos Chu. Cepat menyerahkan posisi bos dan tinggal di lingkungan Anda. Mari kita lanjutkan. Kondisi Culan 11 ini. Ini sangat serius. Bahkan jika Anda tidak memiliki kekuatan. Tidak ada lagi bos Chu. Culan 11 seorang pria yang akan mati. Mengapa menempati posisi ini? Kau ingin memberontak? Lian tua. Upaya pemberontakan untuk kehidupan bos Chu lama. Dan untuk puluhan ribu karyawan kita. Bagaimana dengan itu? Datang. Ayo, beri aku bos Chu. Bawa ke bawah. Biarkan dia. Saya melihat siapa yang berani. Lian Wenchang. Beraninya kau berada di bos grup Chu. Perjamuan suksesi. Itu hanya memakan empedu macan tutul yang ambisius. Saya pikir siapa? Kau hanya anjing yang berjalan. Kau benar-benar melayang, dan semua orang lupa nama belakang. Jika bukan bos Chu, di mana Anda hari ini? Anda? Lian tua. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Hahaha, aku mendengar lelucon paling lucu di dunia. Layak. Kau memberiku orang yang berpura-pura mati. Mengapa menjadi bos dari grup Chu kami? Kau bisa memimpin kelompok Chu kami. Menuju puncak, saya khawatir itu adalah jalan tengah yang runtuh. Hahaha. Cukup. Apa yang kau punya hati serigala? Manfaatkan bos Chu sakit. Cepat dan injak. Dengan status apa? Kau ikut campur urusan grup Chu kami. Tuan Muda Shen, urus saja dirimu sendiri. Anak kecil yang belum kering air liurnya. Bos Shen, didiklah anak muda ini. Orang ini cukup menarik. Jangan tertawa, Dewan Direksi sepakat memutuskan. Culan 11 tidak layak menjadi bos grup Chu kami. Benar-benar grup Chu kami. Tidak boleh hancur di tangan orang yang hampir mati. Bos Chu. Demi kepentingan grup Chu. Lebih baik kau turun tahta, yang kuat naik yang lemah turun. Kalau begitu, turun saja kau, benar. Kami mengajukan pencabutan. Jabatan Bos Chu Lanshi. Saya Sao Haimin juga setuju mencabut jabatan Direktur Culan 11. Grup Jiang juga setuju, turun tahta. Grup Chu ini segera menjadi milikku. Asisten Lin, mulai sekarang akan bermarga Shen. Aku hanya lemah fisik, duduk di kursi roda, belum mati. Lagi pula, dengan kalian sampah-sampah ini. Pantas memaksaku turun tahta? Laporan medis ada di sana, tinggal hitungan hari. Apa bedanya dengan sudah mati? Konyol, dengan selembar kertas usang ingin menentukan hidup matiku.
Jangan terlalu tinggi hati, nanti jatuh. Tidak tahu bagaimana matinya, dengan kata lain. Posisi bos ini, kalaupun ku serahkan. Siapa di antara kalian yang layak duduk di sini? Boss Chu. Orang bijak tahu kondisi, kau sudah begini. Masih berlagak di sini, menurutku. Menurutmu? Kau siapa lagi? Pantas ikut campur urusan grup Cuku. Laporan medis tidak bisa membuktikan. Kau orang sakit, berdiri saja tidak bisa. Masih bisa berkata apa lagi? Lucu, kalau hari ini aku bisa berdiri, apa yang akan kau lakukan? Kalau kau bisa berdiri, aku mau berlutut juga. Tidak hanya berlutut, aku mau menyembah juga. Kalau kau tidak bisa, serahkan grup Chu. Posisi bos. Baik, selanjutnya jangan silau. Ayo, biar aku yang bicara untuk kalian. Aku tidak hanya bisa berdiri. Apa artinya? Aku tidak hanya bisa berdiri, tapi juga bisa berjalan, melompat. Bisa membersihkan rumah tangga. Ilmu bela diri ini, pasti dia. Hampir lupa. Dan juga kamu, Lian Wen Qiang. Ada masalah dengan tubuhku? Bos Chu, kurasa seharusnya antara kita. Ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ayahku menampung kalian, tapi kalian memperlakukan satu-satunya keturunannya seperti ini. Bos Chu, aku salah. Kukira kalian para pemegang saham punya kemampuan hebat. Sangat mengecewakan. Bos, tolong percayalah padaku, aku setia pada grup Chu. Dan pada Anda. Setia? Apa aku tidak salah dengar? Baru saja kamu tidak bilang begitu. Aku terpengaruh oleh orang jahat. Bos, percayalah padaku. Aku pendukungmu yang paling setia, Bos Chu, karena tubuhmu baik-baik saja. Maka kami semua lega. Lega? Lega apa? Orang yang baru saja kalah taruhan padaku. Sekarang bisa bayar. Benar kan, Ketua Zhao? Kamu yang bilang. Aku berdiri, kalian berlutut. Kita semua di dunia bisnis, pasti sering bertemu. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Bos Chu, aku pernah menggendongmu waktu kecil. Lupakan saja, aku juga pernah menggendongmu waktu kecil. Ketika memaksaku turun tahta tadi, apakah kalian ingat melihatku tumbuh besar? Ingat bahwa kita semua di dunia bisnis dan pasti sering bertemu? Hari ini, siapapun yang tidak berlutut di grup Cuku, jangan harap punya tempat berdiri. Berlutut. Kali ini, biarkan kau pergi. Tidak akan ada toleransi lagi. Nona, kamu baik-baik saja? Tidak apa, hanya belum pernah melihat suasana sebesar ini. Belum pernah melihat begitu banyak orang penting, biarkan aku tenang dulu. Kamu sudah hebat, aura sangat kuat. Aku tadi sempat mengira melihat Nona besar. Hari ini mengungkit soal pembunuhan ayah Bos Chow. Tidak heran ada yang panik. Nona. Kamu sibuk dulu, biarkan aku tenang sendiri. Siapa kamu? Berani tidak menghormatiku? Lepaskan aku. Atau Kalau tidak, apa? Akan menendangku seperti kau menendang mereka? Atau menggunakan ikat pinggangmu untuk mengikatku? Kau menutup mulut seperti ini? Takut aku akan menciummu? Culan 11 tidak akan mendorong orang. Berbalik dan pergi, cara kau menoleh. Sangat mirip dengan seseorang yang pernah ku kenal. aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau pasti mengerti, saat kau menendang para pemegang saham tadi. Aku sudah melihatnya, kelancaran itu. Sama persis seperti dirimu di hutan dulu. Jika kau berani menyebut hutan lagi, aku akan membunuhmu. Kita sudah bertukar kontak, kau tidak mungkin membunuhku. Apalagi kau punya tujuan terhadapku, bukan? Aku meremehkanmu, terlihat lemah di permukaan. Tapi sebenarnya sangat licik. Jika aku tidak licik, bagaimana mungkin aku bisa?
Selamat di bawah Shen Xipeng. Apakah kau tidak menyembunyikan sesuatu dariku? Haruskah aku memanggilmu Bos Chu? Atau... Tidak ada atau. Apa yang harus kulakukan agar kau mau menjaga rahasiaku? Dan membantuku mendapatkan yang kuinginkan. Saling menguntungkan, seharusnya tidak sulit dimengerti. Saat aku membutuhkanmu, kau harus siap sedia. Ini benar-benar syarat yang tidak adil. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kalau begitu aku hanya bisa. Deal demi 5 jutaku. Sial, culan 11 itu mengandalkan dirinya sebagai bos grup Chu di depan banyak orang. Menghina kami dengan senaknya, laporan medis yang kami terima. Tidak mungkin salah. Culan 11 ini sudah tidak lama lagi hidupnya. Mengapa dia terlihat sangat sehat? Apakah dia mengonsumsi obat tertentu, seperti cahaya terakhir sebelum mati? Ini juga yang selalu membuatku bingung. Hal ini sangat. Lagi pula direktur rumah sakit adalah orang kepercayaanku. Apalagi, ini adalah informasi yang kubeli dengan harga mahal. Bos Shen, apakah kita terjebak dalam tipu muslihat? Bos Shen, orang yang kau minta sudah kubawa. Yuyu, apa yang kau katakan di ballroom tadi? Benar? Tentu saja benar, aku melihatnya langsung. Dia menggoda kakak Shi, dan terlihat sangat sehat. Aku tidak pergi ke ballroom. Apakah ada videonya? Tidak ada. Tapi aku akan berusaha mencari bukti. Membuktikan bahwa culan 11 ini palsu. Yuyu, kamu sudah bekerja keras. Butuh apa? Bilang saja padaku, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Selain itu, aku dan Nenek Shi, kami semua ada di pihakmu. Kamu harus mengerti. Bos Shen, kita tidak bisa menaruh semua harapan pada Nona Fang. Bagaimana mungkin? Beritahu mereka. Suruh mereka bersaing dengan culan 11. Untuk proyek tender. Menjadi? Proyek pertama setelah suksesi gagal. Chulan Shi. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa tetap duduk di posisi bos ini. Apakah kamu investor yang sudah ditentukan untuk tender? Semua berubah dalam semalam. Ayah, Nona. Sudah diselidiki, Dewan Pemegang Saham yang menghalangi. Mereka benar-benar mati-matian. Untuk posisi bos ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Nona? Sepertinya hanya bisa meminta bantuannya. Anda mencari siapa? Halo, apakah Shenxi ada di rumah? Tuan muda sudah pergi, baru saja berangkat. Mungkin Nona mau masuk dan menunggu sebentar. Tidak usah. Xiaomu, kamu semakin tidak tahu aturan. Apa-apa saja. Mau dimasukkan ke rumah Shen? Bahkan berani masuk ke dalam rumah. Orang sepertimu, meski memegang Shi, tidak akan bisa melepaskan. Status rendahanmu. Kamu bilang aku rendahan? Orang miskin yang bermimpi tinggi. Tidak lihat diri sendiri. Aku ulangi sekali lagi, berapa baru kamu mau berhenti? Mengganggu Shi? Berapapun yang aku minta, bisa. Bisa? Akhirnya kamu menunjukkan belangmu. Sudah kuduga. Orang sepertimu. 1 miliar. Apa? Kamu gila uangnya? 1 miliar. Bukannya tadi kamu bilang, berapapun bisa. Kenapa? Kamu pikir cucumu tidak seharga itu? Atau keluarga Shen hanya cangkang kosong? Uang kecil saja tidak punya? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak punya hubungan pribadi dengan cucumu. Kamu malah mau memukulku. Kamu tahu siapa aku? Masih kecil sudah berani bicara seenaknya. Jangan kira karena kau tamu dari grup Chu, lalu benar-benar merasa jadi orang kelas atas. Grup Chu tidak akan demi kamu bermusuhan dengan seluruh keluarga Shen. Tamu? Tamu apa? Kalau orang kelas atas sepertimu. Aku juga tidak sudi jadi begitu. Penggol, buang dia keluar. Siapa yang berani? Tadi aku mau pergi tidak boleh, sekarang malah main kasar. Mau mengusirku? Hari ini aku justru akan tetap di sini. Lihat saja apa yang bisa kau lakukan padaku. Cepat, usir si miskin ini. Pergi. Siapa yang berani sentuh aku? Tahukah kalian siapa aku? Bikin merinding. Jangan-jangan kau ini CEO Chu? Yonggon Shok Yogon. Lepaskan juga Shi kami. Orang sepertimu ini, cari sugar daddy saja bisa dapat banyak uang. Berani sekali kau menyuruh CEO grup Chu jadi gigolo? Buta matamu. Apa? Dia CEO Shu?
tapi wajahnya mirip dengan perempuan itu. Hari ini pertama kali bertemu, mana ada, itu hari? Aku buta tidak mengenali orang penting. Memang kau buta. Kontrak dengan keluarga Shen sepertinya tidak perlu. Atur kelanjutannya. Siap. Shen Shi ini pergi kemana? Kau berulang kali mengumpulkan informasiku, merusak rencanaku. Hari ini akhirnya jatuh ke tanganku. Lepaskan tangan kotormu. Sudah di ujung tanduk masih tidak berani tunjukkan wajah asli. Sudahlah, rampas video dan flash disk di tubuhnya. Mau rampas bukti? Jangan mimpi. Direktur keluarga Shen. Diam-diam melakukan perbuatan kotor. Kalau orang-orang tahu, masih bisakah? Kamu duduk tenang sebagai direktur? Orang terakhir yang mengancamku sepertimu. Sudah mati tidak utuh, masih tidak mengerti? Serang! Dia hanya butuh beberapa gerakan saja mengalahkan petinju nasional yang kudatangkan. Sial, tidak bisa berlama-lama, harus cepat pergi. Mata panah pendek sudah patah, ada serpihan baju di lantai. Pasti kena. Di lantai tidak ada darah, jangan-jangan tidak melukainya. Bos Shen, senjata rahasia ini dibuat oleh Master Dunia. Khusus untukku. Yang kena pasti terluka. Cepat cari. Hidup harus ketemu, mati harus lihat mayat. Siap? Senjata rahasia Shen Sipeng ini sudah masuk ke tubuh. Tidak lama lagi aku akan kehilangan kesadaran, pikiran jadi kacau. Aku harus cepat cari tempat berlindung. Kamu siapa? Ternyata dia. Kenapa kamu di sini? Ini rumahku. Aku yang mau tanya kenapa kamu di sini? Ah, sudahlah. Aku obati dulu lukamu, urusan lain nanti. Kamu mau apa? Buka baju buat diobati. Masa obatnya dikasih ke baju? Cuculan 11. Biar aku sendiri saja. Biar aku bantu. Aku pasti akan buktikan kamu si miskin ini. Bukan Bos Chu yang sebenarnya. Bos Chu ada di dalam? Kenapa dia di sini? Tenang, aku panggil tante untuk usir dia. Bos Chu, kejadian kemarin salahku. Makanya hari ini aku khusus datang minta maaf. Bagaimana kalau pintunya dibuka dulu? Nona, Bos Chu sedang tidak enak badan. Sudah tidur, ada urusan besok saja. Oh. Kalau tidak ada yang disembunyikan, mana mungkin bohong sudah tidur? Bos Chu ini sudah bangun kan? Bagaimana kalau aku beri hadiah dulu, lalu minta maaf langsung? Nona, Bos Chu sedang tidur, tidak bisa terima. Kok kamu naik? Aku lihat bagaimana kamu si palsu ini menghadapinya. Ternyata Nona Fang suka mengintip. Urusan ranjang orang. Tidak. Kalau tidak cepat pergi. Baik, aku pergi sekarang. Kakak-shi, Paman Shen. Aku tidak hanya gagal menangkap bukti palsu culan 11, malah menemukan tanda mata kakak Shi di ranjang wanita itu. Kamu setuju kan? Itu memang kakak Shi. Paman Shen, aku tidak mau hidup lagi. Yuyu, kamu benar-benar sudah melihat jelas? Itu barangnya Shi. Aku dan kakak Shi adalah teman sejak kecil. Mana mungkin aku salah lihat? Aduh, Paman Shen. Aku nggak mau hidup lagi. Kamu pulang dulu istirahat. Hal ini
jangan bilang siapa-siapa. Aku akan bantu urus ini. Hal ini. Di mana-mana tercium masalah. Bos Shen kenapa? Shen Shuri Virginia Kapan? Pergi kemarin sore, sampai sekarang belum kembali. Sampai sekarang belum kembali, iya. Kamu sekarang langsung periksa untukku. Villa Culan 11, jaraknya dari kita barusan. Ketemu orang itu, sebenarnya berapa jauh? Sekitar 3 km, 3 km jalan. Kita ke Villa Culan 11. Anda curiga Shen Xi? Nggak mungkin kan? Bos Shen itu orang sakit. Mana mungkin punya kemampuan sehebat itu? Tidak takut 1000, takut 1. Hal ini tidak sesederhana itu. Kabar dari pihak pembantu seperti ini. Kamu bilang orang yang dia selamatkan adalah Shen Xi? Ayah, Nona. Kamu rasa dia akan mengkhianati kita? Lagi pula keluarga Shen. Pulang sebentar. Tanya dia langsung. Ja. Jangan sampai membuatnya curiga. Masuk dengan memaksa pintu begitu tidak sopan. Tidak seperti gaya Bos Shen. Aku kira siapa pencuri kecil. Bos CHU Coke Semelempek ini. Pulang dari luar? Yuyu bukan bilang Culan 11 dan pria. Di atas kasur? Kok bisa ada di sini? Kami Bos CHU Barrison. Masa harus lapor ke kamu? Justru kamu. Bos Shen muncul di sini dengan gegap gempita. Apa maksudnya? Aku bisa apa maksudnya? Waktu itu, kan lihat Bos Chu. Di pesta peneruskan bersinar, tubuhnya sehat? Kali ini, aku sengaja datang memberi selamat. Aku tahu dari dulu itu cuma ilusi. Tetap saja penampakan orang sakit begini. Tampaknya masih bisa menurut rencana semula, memaksanya turun, posisi direktur. Sehat? Aku lihat Bos Shen. Kamu tidak harap aku sehat, kan? Apa maksudmu? Aku tidak berani. Tapi karena aku sudah datang, tidakkah kamu mengajakku minum teh? Aku ingin melihat orang di dalam sini. Apakah benar ini Shen Xi? Tunggu dulu, aku belum bicara. Bos Shen sudah tidak sabar ya? Siapa yang memberimu keberanian untuk terus-terusan begini? Hari sudah malam. Bos Shen sebaiknya pulang lebih awal. Bos Chu, kami perlu istirahat. Sepertinya hari ini tidak bisa mencari tahu lebih lanjut. Baiklah, setidaknya ada kejutan yang tidak terduga. Kalau begitu tidak mengganggu Bos Chu lagi, sampai jumpa lain kali. Bos Chu, apakah kita masih perlu mencari Nona Yihi? Tidak perlu. Melihat sikap Shen Xipeng ini, berarti keluarga Shen sedang berkonflik internal. Karena dia menyelamatkan Shen Xi. Pasti ada alasannya. Antar aku pulang. Baik. Aku lelah. Kakek tua ini, lepaskan aku. Tendangan ini. Ajarimu untuk orang tuamu. Masih muda tapi tidak belajar yang baik. Melakukan perampokan dan pembunuhan, pantaskah untuk orang tuamu? Kamu sadar salah? Baiklah, aku salah. Pak Guru, aku hanya terlalu lapar, sesaat tergoda. Kumohon beri aku kesempatan hidup. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Beri aku kesempatan hidup, Pak Guru. Nak, ambil ini. Lapar ja? Makanlah. Hidup ini banyak persimpangan, boleh mencoba dan salah. Tapi jangan sampai tersesat lagi. Kalau tidak, dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Jadi kamu tidak melaporkanku? Yang penting sadar dan bisa berubah. Kamu juga tidak merugikanku, untuk apa melapor? Tapi kau harus ingat. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Percayalah padaku. Aku benar-benar tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Terima kasih. Ternyata ayahnya adalah orang yang luar biasa. Dasar anak nakal, pulang terlambat sekali. Kamu ngapain ya? Jadi berantakan begini. Tidak parah, masih bisa diobati. Benarkah? Kapan aku pernah bohong padamu? Ikut aku. Kaki ini sudah berobat kemana-mana. Tidak ada yang bisa menyembuhkan.
Culan 11, kamu tadi malam. Ketika kamu menunggangiku, tidak semalu-malu ini. Dan juga, apakah kamu tidak menganggapku sebagai pria? Bagaimana bisa aku tidur di ranjangmu? Kamu masih bisa tidur nyenyak? Jangan-jangan kamu suka padaku? Jangan berharap terlalu tinggi. Dengan celana panjang bermotif bunga sepertimu, aku yakin. Tidak ada pria yang akan punya pikiran lain tentangmu. Apa kamu tidak bisa diam? Aku sakit. Kamu sakit di mana? Aku sakit di sini. Kamu sengaja, ya? Aku hanya ingin lebih dekat denganmu. Kenapa sebelumnya aku tidak tahu kamu begitu pandai merayu? Itu karena aku berbakat di segala bidang. Apapun yang ingin kulakukan, pasti bisa kuraih. Kamu cukup percaya diri, Tuan Shen. Kalau tahu kamu begitu sulit, aku tidak akan ikut campur. Bagaimana? Dari ucapanmu, kamu ingin membatalkannya? Bisa, Tidak bisa. hari ini. Hari- Hari ini beri aku waktu untuk mempertimbangkannya. Sudahlah, bicara yang penting. Fang Yuyu ini bukan orang yang mudah. Kemarin saat pergi, wajahnya tidak enak, pasti dia menemukan sesuatu. Khawatirnya kamu akan mendapat masalah. Tenang saja. Masalah ini akan diselesaikan dengan baik. Tidak akan mempengaruhi rencana kita. Semoga saja. Dan kamu juga harus segera memberiku jawaban. Si Yi sudah bangun belum? Masih harus menunggu berapa lama? Bos Shen, baru jam 8. Tidak perlu terburu-buru, tuan muda mabuk tadi malam. Mungkin tidak akan bangun dalam waktu dekat, paman datang menjenguk keponakan. Kapan giliranmu sebagai asisten ikut campur? Benar-benar. Bos Shen, HM, tuan muda masih istirahat. Aku tidak akan membangunkannya, aku hanya ingin melihat sebentar, minggir. Tuan muda muntah tadi malam, pasti tidak enak badan sekarang. Nanti saja, anjing baik tidak menghalangi jalan, apa yang kamu takutkan? Atau jangan-jangan, si tidak ada di dalam? Ini bagaimana, tuan muda bilang. Aku harus menahannya, bagaimanapun caranya. Maafkan. Tadi malam minum terlalu banyak. Bangun agak lambat. Kamu ada di sini, bagus sekali, mari kita bicara baik-baik. Tadi malam ada yang mencuri rahasia bisnis grup kita. Oh, sudah tertangkap belum? Caber. Itu adalah kelalaian paman, bukan? Tapi pencuri itu terkena senjata rahasia saya di punggungnya, dia terluka. Angkat bajumu, biar saya lihat. Paman, kamu mencurigai saya. Saya yakin itu kamu. Buktinya? Yuyu melihat orang itu. Memakai cincin tanda tanganmu di tangannya. Ya, benar sekali, cincin itu. Selalu dipakai oleh kakak Shi. Tidak pernah dilepas. Jadi, kamu selama ini pura-pura bodoh. Untuk menyembunyikan ambisimu, ya, keponakanku yang baik. Cincin saya sudah hilang kemarin saat minum. Paman, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencari sekamar ini. Oh, apakah ada orang yang sengaja ingin menjebak saya? Ingin memicu perselisihan di antara kita? Paman yang begitu cerdas. Tidak mungkin tidak memikirkannya, kan? Jangan alihkan topik, urusan cincin kita kesampingkan dulu. Angkat bajumu, biar saya lihat apakah ada luka. Kamu takut, ya keponakanku yang baik? Paman, kamu baru saja memukul asisten saya? Siapa yang suruh dia menghalangi saya, sebagai seorang direktur? Apakah saya tidak punya hak ini? Kalau begitu minta maaf dan sujud. Apa katamu? Paman, berani bertaruh dengan saya? Jika saya angkat baju dan ada luka, terserah kamu. Kamu bisa mengusir saya dari keluarga Shen, terserah kamu. Jika tidak ada luka, kamu harus minta maaf dan sujud padanya. Kenapa saya harus bertaruh denganmu? Jika tidak mau, pintu ada di sana, silakan pergi. Baik, saya terima taruhanmu, kamu kena senjata rahasia saya. Tidak mungkin tidak ada luka. Obat culan 11 ini benar-benar ajaib, semalam saja. Lukanya sudah sembuh total. Paman, bagaimana taruhanmu? Saya salah, tidak seharusnya memukulmu, maaf. Tuan, apa yang terjadi? Dia memukul asisten saya, menyuruhnya sujud saja sudah ringan.
Ini zaman apa lagi? Semua orang setara, meskipun dia direktur. Memukul orang juga tidak boleh. Tuan, Sudahlah, besok adalah tender grup Chu. Bagaimana dengan tugas yang saya berikan? sudah selesai, Tuan. Sebentar lagi kamu akan melihat sebuah pertunjukan yang menarik. Proyek ini sudah lama dipastikan untuk grup Chu. Ajang tender ini hanya formalitas belaka. Bagaimanapun juga, kalau malam ini bisa kenalan dengan Bos Chu, masa depan di Haicheng pasti cerah. Ini proyek senilai 50 miliar. Selain grup Chu, siapa lagi yang punya modal sebanyak ini? Wali Kota Liu datang. Malam ini kami sengaja mengadakan tender proyek Dongmen di sini. Selamat datang. Ada yang bilang saya, Liu, main belakang. Dan sudah memastikan proyek ini untuk grup Chu. Akibatnya, investor grup Chu malam ini langsung berubah pikiran. Mereka pikir semuanya sudah pasti. Jadi, malam ini saya kasih kesempatan untuk semua orang. Siapa yang bisa menyediakan dana 50 miliar? Bisa bersaing adil dengan grup Chu. Hadirin sekalian. Siapa yang mau ambil kesempatan ini? Kalau begitu, sebagai wali kota, saya umumkan proyek Dongmen. Tunggu. Saya mau coba kesempatan ini. Lau Lian ini kemarin. Bukannya sudah hotter boss CHU? Berani-beraninya melawan di depan umum? Kamu nggak tahu ya setelah pesta suksesi kemarin. Lau Lian ini udah resign. Sekarang entah. Nyandar ke siapa, sampai berani. Oh paham. Dia pasti mau balas dendam. Sekarang saya di grup Ding Feng. Jadi, kami mau coba kesempatan ini. Seperti yang diketahui, grup Ding Feng memang kuat, tapi investasi segini besar butuh modal yang sangat banyak. Proyek pertama langsung 50 miliar. Kamu sanggup? Kebetulan banget nih, di kartu saya ada persis 50 miliar. Kalau nggak percaya, boleh cek dana. Lian Wenxiang, jangan macam-macam di sini. Macam-macam? Ini bukan macam-macam. Tadi kan kamu bilang, asal punya 50 miliar, bisa ikut tender. Apa? Omonganmu tadi cuma angin lalu? Dasar. Kamu si bebal. Boleh saja nggak ngasih ke saya. Tapi ingat, seluruh pasar konstruksi Haicheng ada di genggaman saya. Kalau saya nggak setuju, lihat deh siapa yang berani ambil proyekmu. Siapa yang berani? Saya berani. Terakhir ketemu masih sakit-sakitan. Sekarang udah segar bugar. Lama nggak ketemu. Chu SI Boss Besar. Tak menyangkakan, aku berubah menjadi pesaingmu. Anjing yang selalu merangkak di bawahku. Sekarang menggonggong padaku setelah dapat pelindung yang lebih lemah dariku. Lucu sekali. Sudah cukup, Lian Wenqiang. Sampai kapan kamu akan berulah? Baiklah, kita bahas hal penting. Sekarang kedua pihak utama sudah hadir. Sudah saatnya kamu memberi kami jawaban. Kamu hanya punya dana 50 miliar. Masih butuh suntikan dana besar. Karena hanya ada kalian berdua yang lebih unggul dapat duluan. Sederhanakan saja. Sekarang, siapa yang bisa mengerahkan lebih banyak dana? Dialah yang akan dapat proyek ini. Pelindung baru Lian Wenqiang ini memang bisa, tapi soal dana pasti bukan. Tandinggang grup Chu. Tapi kalian belum dengar. Belakangan grup Chu sedang tidak baik-baik saja. Dana-dana mereka sudah mengalami putus yang parah. Siapa benar siapa salah, siapa menang siapa kalah belum tentu tahu. Tapi wali kota Liu lebih condong ke grup Chu. Aku tahu kekhawatiranmu, menganggap aku tidak mampu. Tidak sekaya grup Chu. Tidak tahu diri. Menganggap aku pasti kalah. Tapi hari ini, kalian tidak akan berhasil. Aku datang ke sini hari ini. Sudah mempersiapkan segalanya. Hanya tinggal menunggu angin timur. Ini, ditambah kartu ini. Total 100 miliar. Cukup tidak, bos besar Chu? Cileranmu. Urusan wali kota Liu agak mendadak. Aku tidak banyak persiapan, ditambah masalah investor sebelumnya. Harap beri aku waktu. Sepenjata Wangku. Kamu sudah bangkrut sejak lama. Arus kasmu putus, dengan apa kau saingi aku? Paling-paling kau cuma punya 50 miliar. Tidak mungkin ada lebih banyak uang. Wah, kamu tahu betul ya, sepertinya. Kamu sering bocorkan urusan grup Cuku.
Ini menyangkut rahasia bisnis, Lian tua. Kalau dilacak, kamu bisa masuk penjara. Kondisi grup Chu sekarang. Siapa di sini yang tidak tahu? Bos Chu, sepertinya kamu tidak bisa menyediakan dana sebanyak itu lagi kan? 50 miliar, itu sudah batas maksimalmu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Ternyata adalah bos Shen kamu, rupanya. Kamulah dalang dibalik pencurian rahasia bisnis saya. Boss CHU Castle. Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu, tapi jika apa yang kukatakan tadi tidak benar, maka keluarkanlah 50 miliar, hahaha. Chu Lanshi, bukankah kamu sangat hebat saat menghukumku dulu? Sangat gagah. Kenapa? Sekarang tidak bisa lagi. Syukurlah kamu Chulanshi, tidak mengakui bahwa kamu adalah kakak angkatku. Kalau tidak, malu sekali aku. Astaga, bagaimana bisa grup Chu seperti ini? Itu kan konsorsium internasional, jadi grup Chu. Di bawah pimpinan bos Chu, menjadi merosot. Lian Wenchang, kamu bejingin. Benar-benar pikir tidak bisa menyelesaikanmu? Lalu apa gunanya menyelesaikanku? Siapa di seluruh Haicheng yang tidak tahu bos grup Chu? Chulan 11, hari ini, seperti boneka kecil. Diinjak olehku, rasanya sangat puas. Chulan 11, bukankah kamu sangat hebat? Bicara dong. Aku menunggu, kamu panggil dulu. Apa yang kamu tunggu? Menunggu menjadi bahan tertawaan seluruh Haicheng? Paviliun Tianji bersedia menambah 50 miliar. Dia, orang yang mencuri USB videoku malam itu, sial. Sudah kuduga identitasnya tidak sederhana. Aku dan grup Chu bersedia menginvestasikan 100 miliar. Rupanya Paviliun Tianji yang misterius. Tempat yang menguasai urat nadi seluruh Haicheng, tidak hanya itu. Konon Paviliun Tianji memiliki ratusan agen, jika mereka mau. Bisa menggulingkan Haicheng kapan saja, dan langsung mengeluarkan 50 miliar. Mereka bekerja sama, siapa yang bisa menandingi? Jika 50 miliar tidak cukup, Paviliun Tianji bersedia terus menambah. Sampai memenangkan proyek ini. Paviliun Tianji biasanya tertutup, kenapa ikut campur urusan? Bisnis Haicheng kita? Aku yang urus, kamu bisa apa? Ada pepatah yang bagus. Naga kuat tidak menindas ular lokal. Paviliun Tianji kamu, sekuat apapun bisa apa? Ku beritahu, bukan naga kuat tidak menyeberang sungai. Coba tebak, apakah Paviliun Tianji dan grup Chu bisa menghancurkan ular lokal seperti kamu menjadi ikan gemuk? Kamu. Kamu tidak lebih dari tikus yang takut cahaya. Benar-benar pikir ada yang membelamu? Bisa sok jagoan karena ada yang ngebackup ya? Chu Lanshi. Ada apa, nak? Chulan 11 kau cari mati. Sudah Lian Wenqiang. Hari ini venue tender kita, bukan lapangan latihan silaumu. Coba kau lihat pahamu sendiri dulu. Baru putusin mau lanjut menggonggong atau enggak. Hari ini kau kubebasin, jangan sampai ketemu kesempatan. Nggak usah cari kesempatan, sekarang juga bisa. Kau pukul aku. Chulan 11 ini aneh banget. Dikasih kesempatan malah nggak bisa manfaatin. Chu Lanshi. Apa yang kau lakukan? Ini namanya bikin musuh buat grup Chu. Aneh, bikin musuh buat grup Chu. Emang ada hubungannya sama Bos Shen? Jangan-jangan, Bos Shen udah anggap grup Chu milik dia? Nggak tahu bisa dicerna atau enggak. Pantesan Boss Shen selalu kipo. Urusan grup Chu, jangan-jangan beneran. Jangan sampai keterusan. Kalau sampai didengar Bos Shen, pasti balas dendam, katanya si orangnya cupu banget. Maksudku, kau bikin musuh buat perusahaan Haicheng. Kau nggak bisnis material, kami yang butuh. Cepat banget berubah haluan. Tapi meski begitu, kau ini siapa? Berani-beraninya melawan grup Chuku. Kau pantas? Anggap aku culan 11. Cuma pebisnis lembek yang gampang ditindas? Bagus bos Chu kecil, kau berani. Aku kasih ultimatum, selama aku masih di sini. Proyek gerbang timurmu nggak akan tenang. Ngaco. Kapan grup Chuku bisa ditakutin sama sampah-sampah kayak kalian?
Kalau ragu-ragu, di mana wibawa? Grup Cuku? Di mana statusnya? Lian Wenqiang, dengarkan baik-baik. Apapun trik licik yang kau pakai, silakan keluarin. Aku Culan 11 siap menghadapi. Begitu saja. Bos Shen, anak buahmu besar mulut ya. Dan kau, persis seperti di video flash disk, liciknya minta ampun. Apa yang kau omongkan? Bos Shenadu, urusan arena tinju bawah tanah sudah beres untuk wilayah Haicheng saat ini. Semua pendapatan bawah tanah jadi milik kita. Hahaha. Kerja bagus, hahaha. Itu gelanggang tinju ilegal yang sudah merugikan banyak orang. Adik saya waktu itu tiba-tiba saja ditarik jadi petinju gelap. Sudah dimanfaatkan tapi tidak dilepas. Malah mau menipu keluarga sekali lagi. 3 juta penuh. Diselamatkan cuma tinggal kerangka. Bos Shen, kamu benar-benar kejam. Kalian sampai segitunya mau menjebak saya. Yang bersih tak perlu khawatir. Bagus sekali, yang bersih tak perlu khawatir. Mari kita lihat selanjutnya. Bos Shen, si Chu itu selalu mengganggu. Saya akan cari kesempatan menyingkirkannya. Lalu habiskan sedikit uang untuk memecah belah grup Chu. Dengan begitu kita bisa dengan mudah mengeluarkan grup Chu dari permainan. Hahaha. Tapi bukankah ini agak? Lakukan saja yang diperintahkan. Setiap orang ada harganya. Sopir si Chu itu juga singkirkan. Kalau kamu tidak bisa menanganinya, saya yang akan menanganimu. Ternyata Almer Bos CHU dibunuh oleh orang sepertimu. Kamu benar-benar kejam. Dasar sampah, kamu tidak layak jadi direktur. Kalau tidak ingin ketahuan, jangan berbuat jahat. Video ini direkam bawahannya, awalnya mau untuk memeras. Tapi malah sendiri yang disingkirkan. Bos Shen, masih ada yang mau kamu bantah? Ternyata kamu yang mengutak-atik mobil orang tua saya. Pertama bunuh ibu saya, lalu ulangi trik yang sama. Bunuh ayah saya. Kamu bahkan berulang kali mau membunuh saya. Apakah uang dan kekuasaan lebih penting dari nyawa manusia? Sungguh tidak punya hati nurani, orang sepertimu. Masa bisa duduk di sini dengan tenang? Benar-benar. Saudara-saudara, jangan marah dulu. Video ini kemungkinan hasil editan. Saya Shen sudah bekerja keras bertahun-tahun. Dan sudah membantu banyak anak kurang mampu. Masa mungkin melakukan hal seperti ini? Ini kan merusak nama baik sendiri. 1000 orang 1000 wajah. Orang dalam video ini sudah mati tidak bisa membuktikan. Kemungkinan ada yang sengaja menjebak saya. Yang penting sekarang cari cara untuk mengelak. Lalu secepatnya hancurkan video ini. Dia juga tidak sepenuhnya salah, soalnya hal seperti ini juga pernah terjadi. Saudara-saudara, pertama-tama saya pikir bawa video ini ke lembaga forensik untuk diperiksa keasliannya. Pohon besar terkena angin. Mungkin ini persaingan bisnis tidak sehat. Siapa yang tahu? Kebetulan hari ini wali kota Liu juga ada di sini. Bos Shen, tentu saja kamu bisa memverifikasi, tapi sebelum hasil verifikasi keluar, direktur keluarga Shen ini sepertinya harus mengundurkan diri dulu. Aku setuju, aku setuju. Kami setuju, menurutku situasi saat ini cukup tepat selama ini. Bos Shen yang mengendalikan keluarga Shen. Sekarang, siapa lagi yang bisa mewarisi? Tuan Shen. Tuan itu tubuhnya lemah, dia tidak bisa. Sudah diputuskan untuk sementara keluarga Shen dipimpin oleh Tuan Shen. Setuju. Bagaimana dengan jawabanku? Sial, lupa soal ini. Nona, untuk apa kita ke sini? Asisten MU, hari ini bersenang-senang saja. Jangan bahas kerjaan. Hello, kakak. Ayo, kakak, makan anggur. Ayo, kakak, meine Mangger. Bagaimana mungkin Shen Xi mencintaiku? Dia orangnya sangat licik, hanya ingin menenangkanku saja. Dia sama sekali tidak mencintaiku, jadi aku juga tidak boleh mencintainya. Ayo, minum bersama.
tuangkan. Tuan, ada sesuatu yang ingin kukatakan, tapi tidak tahu apakah pantas. Katakan. Pos CHU, Jia. Di bar milikmu, dia memesan banyak model pria. Kakak, mau lihat aku tidak? Lihatlah, cowok ganteng semua datang. Kamu memang punya selera, bersenang-senang di sini. Apa aku tidak sebaik mereka? Kenapa kamu tidak suka aku? Aku tidak. Kamu belum menjawab pertanyaanku yang pertama tadi. Kenapa kamu tidak suka aku? Dan kenapa kamu memesan model pria? Apa aku tidak secantik mereka? Atau tubuhku tidak sebaik mereka? Tidak. Tentu saja lebih baik dari mereka. Lalu kenapa kamu mencari model pria? Apa bunga rumah tidak seharum bunga liar? Urus saja dirimu sendiri, dengan status apa kamu mengurusiku? Jika aku bilang, dengan status pacarmu, Kamu mau apa? aku mau apa? Kamu ingin aku melakukan apa? Dan jawaban untuk perasaanku, sudah kamu pikirkan? Tenang, sebelum kamu menjawab, aku tidak akan melakukan apapun yang berlebihan. Aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Sudah, masalah ini selesai. Selanjutnya, kita masih memiliki tantangan yang lebih besar. Kamu sudah memikirkan aku untuk menghadapi Shen Shipeng? Tentu saja, hari ini sudah lama kutunggu. Shi, di usia kita, minum alkohol adalah untuk merayakan. Kamu menjadi direktur sementara. Kelihatannya suasana hatimu bagus ya. Di mata orang seperti paman kecil, semuanya layak dirayakan. Dulu kenapa aku tidak menyadari? Kamu pintar sekali sampai menakutkan. Kalau sampai kamu mengetahuinya, apakah aku masih punya jalan keluar? Semua ini, kamu yang merencanakannya dengan matang, kan? Jadi, apa hubunganmu dengan pria bertopeng di pesta itu? Atau jangan-jangan kamu adalah dia? Paman kecil bercanda, aku dengan Tian Jige. Paling-paling hanya teman. Kalau aku adalah dia, menurutmu aku akan menunggu sampai sekarang? Aku adalah dia, hanya untuk menunggu sampai aku menjadi kuat. Untuk membalas dendam padamu, menghancurkan kekuatanmu sedikit demi sedikit. Kamu masih seperti waktu kecil, apa yang diinginkan tidak pernah gagal. Selama bertahun-tahun, aku pikir kamu benar-benar berubah. Aku belum kalah. Ini baru permulaan. Paman kecil. Aku tahu, sebenarnya aku sudah lama menebak. Hanya saja tidak bisa menjatuhkan hukuman dan mengirimnya ke pusat forensik. Dia pasti akan menghalangi. Kamu harus melindungi barang bukti itu. Ya, tenang saja, Nona besar. Selain itu, bagaimana kabarmu di sana? Aku baik-baik saja. Sebentar lagi aku bisa kembali. Aku benar-benar ingin merobek wajah orang dari Tian Jige itu. Dan Culan 11. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku pura-pura tidak tahu. Mereka berdua sekarang bersama. Sedang dalam perjalanan ke proyek Gerbang Timur. Saudara-saudara, waktunya bertindak. Jadi sekarang kamu secara terbuka menyatakan perang pada Shen Shipeng? Ya, aku sudah mendapatkan posisi yang kuinginkan.
Tentu saja aku tidak mungkin menyerahkan Shengxi ke tangannya lagi. Aku akan menghancurkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Termasuk bisnis hitam yang kotor itu. Rencanakan dulu baru bertindak. Pasti Shen Shipeng ini akan berbuat curang dalam pemeriksaan. Tentu saja, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Lian Wenxiang ini, apa yang sebenarnya dia inginkan? Aku turun dulu, kamu tetap di mobil. Jangan turun dulu. Culan 11. Wah, kebetulan kita bertemu lagi. Ini tempat terpencil, bahkan jika aku mempermainkanmu lalu membunuhmu, tidak ada yang akan tahu. Kamu tidak takut lidahmu putus karena angin kencang? Boss Chu. Masih sombong juga, dalam situasi seperti ini. Berani berbicara seperti itu padaku, apa kamu tidak takut mati? Dasar orang sakit. Hanya dengan kalian? Baiklah, kamu benar-benar tidak takut mati. Serang. Tunggu. Lian Wenchong, kamu membawa orang untuk mengepung bos Chu kami. Sudah melakukan kejahatan besar, aku menyarankanmu untuk tidak menambah kesalahan. Pergi sekarang dari grup Chu, kita bisa menganggap tidak ada yang terjadi, jika tidak, konsekuensinya tidak bisa kamu tanggung. Konsekuensi apa? Katakan padaku. Apa konsekuensi yang harus aku tanggung? Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku keterlaluan? Dulu bos Chu mengusirku dari grup direksi, saat aku seperti anjing yang kehilangan rumah. Dia tidak keterlaluan? Dia merebut bisnisku. Di depan semua orang penting di Haicheng, membuatku kehilangan muka. Dibandingkan dengan itu, apakah aku keterlaluan? Saudara-saudara, ada masalah? Tidak ada masalah. Just true boss CHU Camo. Dulu masih duduk di kursi roda, sekarang bisa lincah. Berdiri di sini. Bahkan Oscar pun berhutang patung kecil padamu. Jangan buang waktu. Lian Wenqiang, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku tahu bos Chu. Kamu sebagai bos grup Chu, kekayaan melimpah. Status terhormat. Aku juga tidak ingin mempersulitmu, asalkan kamu berlutut. Memberiku 3 kali sujud, bilang aku salah. Kembalikan proyek Dongmen padaku. Hari ini, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Lagi pula, sekarang hidup matimu ada di tanganku. Aku menyuruhmu membunuh. Berani? Culan 11, menurutmu aku berani atau tidak? Dari dulu sampai sekarang, aku sudah lama menahanmu. Kamu mau berlutut atau tidak? Proyekmu mau diserahkan atau tidak? Baik, punya tekad. Aku harus mencari cara untuk menyiksamu dengan baik. Bawa Shen Da Shaoye yang lemah itu. Seret dia ke sini. Lapor, dia kabur. Haha, eneka. Sekutu pilihanmu, Boss CHU. Di saat kritis, meninggalkanmu sendirian, kabur menyelamatkan diri. Bawa Bos Chu, layani dengan baik. Kok tiba-tiba kamu sangat hebat? Jurus tinju ini terasa familiar. Ini adalah jurus dari juara tinju Cuihi. Aku sudah memperingatkanmu, jangan lakukan ini. Apa yang akan kamu lakukan? Awalnya aku tidak ingin menyentuhmu, tapi ini salahmu sendiri. Kamu tidak bisa menyentuhku, jika kamu menyentuhku. Aku akan membuat grup Chu tidak pernah tenang. Kalau begitu, aku bisa belajar darimu, bukan? Asalkan aku melakukannya dengan bersih, tidak ada yang akan tahu. Asalkan aku melakukannya dengan bersih, tidak ada yang tahu. Jangan gegabah. Lian Wenqiang belum bisa dibunuh sekarang. Ini akan sulit ditangani. Lagi pula, dia bersekongkol dengan Shen Xipeng. Mungkin dia juga tahu beberapa niat tersembunyi. Asisten MU benar, membunuhnya sekarang. Hanya akan menambah masalah dan mengurangi petunjuk. Sangat tidak boleh. Lian Wenqiang, hari ini aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu berani menggangguku lagi, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Mengerti? Aku bertanya padamu. Ya, aku dengar. Pergi. Aku gagal, Bos Shen. Culan 11 ini pasti bermasalah. Aku curiga dia. Aku curiga kamu terlalu bodoh. Aku sudah memberimu 60 miliar untuk mendukung proyekmu. Kamu seharusnya bisa dengan tenang memenangkan proyek Dongmen ini. Tapi kamu malah membuang waktu mengejek Culan 11. Menjadikan aku, Boss Shen, Tengarkin Pendulous Thank you. Apa yang perlu dijelaskan? Yang aku butuhkan sekarang adalah solusi. Culan 11 memenangkan proyek Dongmen. Sementara aku turun dari grup Shengxi. Dia hanya menggunakan uang, bukan? Apapun kerennya. Asalkan bisa memenangkan proyek, itu cara yang baik. Yang aku butuhkan sekarang adalah
Cara untuk mengalahkan Culan 11. Yang pasti sekarang adalah, Culan 11 ini pasti bermasalah. Dulu dia sakit-sakitan, duduk di kursi roda, bahkan tidak bisa bangun. Tadi malam dia bisa bertarung, belasan orang tidak bisa mengalahkannya. Di pesta hari ini, Fang Yuyu juga mengatakan, Culan 11 sekarang, bukanlah Culan 11 yang sebenarnya. Jurus tinjunya justru seperti juara tinju Cui He. Apa? Ada apa dengan Cui He? Nama ini bermasalah. Saat Culan 11 lahir, memang ada saudara kembar. Namanya Cui He, itu masuk akal. Tidak heran Culan 11 berubah drastis. Apakah mereka bertukar identitas? Tidak mungkin, saat Cui He lahir dulu. Aku mengirim pembunuh untuk membuangnya di hutan belantara. Bayi tidak mungkin selamat. Maksudku jika. Ada kemungkinan kecil, tapi Bos Shen tenang saja. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki, dan urusan pengujian yang dikirim ke sana, aku juga sudah selesaikan. Aku adalah orang yang tidak pernah menaruh harapan pada orang lain. Mengambil kembali kendali Shengxi, menguasai grup Chu. Harusku sendiri. Kamu. Cepat kumpulkan semua direktur grup Chu. Aku akan segera mengadakan konferensi pers. Ya. Benarkah ada kebetulan seperti ini? Nona, ini darurat, aku harus bicara langsung denganmu. Lain kali jangan datang, langsung ke intinya. Shengxi Ren mengumpulkan grup Shengxi, dan para pemegang saham yang berbalik dari pihak kita dulu. Sepertinya akan segera bertindak. Apakah mereka siap untuk benar-benar memutus hubungan? Cui He tegas dalam mengambil keputusan. Tidak pernah berbelas kasihan pada musuh. Sepertinya tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Kumpulkan semua data yang sudah kita siapkan selama ini. Serahkan pada Yi He. Kamu masih tidak datang sendiri? Tidak, dalam 2 hari, Paman akan memberiku perawatan terakhir untuk kakiku. Aku harus ada di sana. Lejepilah, musuh kali ini. Cara Cui Yi lebih efektif. Bos Shen, kamu mencari aku? Suruh orangmu, dalam 1 hari. Sebarkan berita ke seluruh Jianghai. Hahaha, tidak perlu 1 hari. 1 jam sudah cukup. Tapi Bos Shen, apa untungnya buat aku? Setelah berhasil, kamu akan dapat bagian di grup Chu. Benarkah? Janji harus ditepati. Terima kasih Bos Shen. Level apa ini? Tidak pantas. Berani menawar denganku? Suruh mereka bersiap, begitu berita menyebar. Langsung adakan konferensi pers. Aku ingin lihat. Dengan apa Culan 11 melawanku kali ini? Buruk, sekarang di internet banyak beredar berita negatif. Tentang konglomerat, memaksa kita keluar dari proyek Dongmen. Dan para pemegang saham Dewan Direksi juga bersatu. Memaksa kamu rencana. Apa? Grup sebesar ini tidak punya tim humas? Urusan kecil seperti ini juga menggangguku. Nona, kamu berpikir terlalu sederhana. Sekarang rumor di internet. Ada bukti yang jelas. Jika kamu tidak menyelesaikannya sendiri, maka grup Chu mungkin tidak akan bertahan. Hal sebesar ini tidak bisa kuhandle. Tunggu dulu. Aku akan memberitahumu caranya. 5 juta, dan aku akan menjadi boneka kalian. 25 tahun lalu, ibu kandung Nona dibunuh di dalam mobil. Kemudian Nona dan bos tua juga hampir dibunuh. Nona beruntung selamat. Ini seperti berkah dari langit. Di saat genting ini, kamu bertemu dengan Nona. Jika takdir sudah mengaturnya, berarti grup Chu masih bisa diselamatkan. Takdirnya belum berakhir. Jika kamu tidak ingin melakukan hal selanjutnya, kami tidak akan memaksamu. Kamu punya hak untuk memilih. Barangnya sudah Nona berikan padaku. Katakan, apa yang Culan 11 suruh kamu berikan padaku? Yang Nona suruh aku berikan padamu adalah data yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini juga kunci untuk membalikan keadaan. Aku sudah melihat semuanya. Beritahu media untuk menyebarkannya. Semua orang, bersiaplah sesuai rencanaku. Konferensi pers sudah dimulai. Kita mungkin agak terlambat. Buktinya sudah ada. Masih ada waktu. Apakah laporan tentang grup Chu di internet itu benar? Bos Chu, sebagai grup besar yang terkenal, mengalami begitu banyak masalah. Bukankah seharusnya Anda memberikan penjelasan pada publik? Bos Chu tidak punya waktu sekarang untuk menjawab pertanyaan kalian. Menurut Anda, apakah grup Chu masih layak mengerjakan proyek Dongmen? Sebagai penanggung jawab, apakah Anda masih bisa bertanggung jawab? Setelah Bos Chu meninggal, grup Chu mulai merosot. Sehelnya Enchlock. Apakah ini tanggung jawab Anda? Para pengacau, kalian sengaja memfitnah grup Chuku. Kalian menyiarkan berita tanpa investigasi. Jika kalian terus memprovokasi, aku tidak segan untuk menangani kalian juga. Minggir. Teman-teman media yang terhormat, rekan-rekan sekalian. Saya Shen Xipeng. Hari ini, saya mengadakan konferensi pers ini dengan tujuan sederhana, yaitu untuk membersihkan nama grup Chu dari laporan.
Dan rumor tidak benar yang beredar di internet beberapa waktu lalu. Dan mengembalikan keadilan untuk mereka. Jadi Bos Shen, maksud Anda? Semua laporan di internet itu palsu? Kami butuh kebenaran, bukan kebohongan. Sampai sekarang, Dewan Direksi juga tidak bisa memberikan bukti yang masuk akal, bukan? Sudah tidak tahan lagi. Bos Shen, demi grup Chu kami. Aku harus mengungkap kebenaran di sini, mengungkap kebenaran. Kebenaran apa? Sebagai pemegang saham baru grup Chu, aku sebagai direktur saat ini grup Chu. Dengan sangat bertanggung jawab memberitahu kalian semua. Alasan menjadi seperti sekarang ini sepenuhnya karena bos saat ini tidak bertindak, dia sama sekali tidak layak memegang posisi bos ini. Bisa jelaskan lebih spesifik? Demi grup Chu kami, Chulan 11 harus turun tahta. Dia harus membayar kesalahannya. Dia harus turun tahta. Turun tahta, turun tahta, turun tahta, turun tahta. Turun tahta, turun tahta, turun tahta, turun tahta. Teriak, kenapa tidak teriak lagi? Semua bisu? Bos Chu, grup Chu menjadi seperti ini. Apakah karena Anda? Apa yang sebenarnya Anda lakukan sampai membuat semua direktur menentang Anda? Hari ini bukan saya yang mengadakan konferensi pers, jadi saya tidak punya kewajiban menjawab pertanyaan kalian. Shen Shipeng, Bos Shen. Kamu orang keluarga Shen, kenapa begitu peduli dengan urusanku? Urusan keluarga Chu. Dan siapa yang mengizinkanmu, atas nama grup Chu, mengadakan konferensi pers? Aku. Sebagai mantan pemegang saham grup Chu, aku tidak punya hak ini. Kamu punya hak? Aku setuju. Keadaan darurat. Seberapa darurat? Darurat sampai kamu langsung ingin merebut tahta? Sudah pakai jubah kuning? Turun! Teman-teman media. Awalnya aku masih ingin memberi muka sedikit pada Bos Chu. Tapi sekarang dia bersikap begitu agresif. Maka aku akan bicara langsung, grup Chu kami. Sekarang terpuruk seperti ini, sepenuhnya karena dia. Chulan 11 yang tidak kompeten. Demi masa depan grup Chu kami. Juga demi rakyat Haicheng. Aku Lian Wenqiang. Bersama para direktur grup Chu. Dan Bos Shen dari grup Sheng. Meminta Chulan 11. Melepaskan posisi bos, turun tahta, semuanya. Bos Chu baru saja menjabat. Langsung memenangkan proyek Dongmen, memimpin grup Chu kami. Kembali menetap di Haicheng, bukankah? Ini membuktikan kemampuannya? Legipula, bos kita. Mana mungkin mengganti orang hanya karena beberapa kalimat dari beberapa orang. Sanggu konyol. Kalau ditambah dengan ini adalah bukti nyata ketidakmampuan Bos Chu. Ini adalah laporan keuangan bulan ini dari grup Chu. Turun 5 poin dibanding bulan lalu. Ini adalah laporan karyawan yang mengundurkan diri dari grup Chu. Bertambah ratusan orang dibanding bulan lalu. Dan ini semua adalah perusahaan yang bekerja sama dengan grup Chu. Bulan ini sudah berkurang ratusan. Satu persatu, semuanya adalah bukti nyata ketidakmampuanmu, Chulan 11. Dengan kondisimu seperti ini, berhak apa kamu masih menjadi bos grup Chu? Chu Lanshi. Konferensi pers ini sudah lama ingin kuadakan. Tapi terus memberi kalian muka, tapi kalian tidak mau. Baiklah, hari ini di depan semua media. Akan kuperlihatkan pada seluruh Haicheng wajah asli kalian para direktur. Dan para bos perusahaan lain. Akan kuperlihatkan pada seluruh Haicheng wajah asli kalian para direktur. Dan para bos perusahaan lain. Ini adalah daftar korupsi kalian selama ini. Totalnya lebih dari 1 miliar. Berapa miliar? Seumur hidupku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Dan ini adalah daftar praktik kotor kalian selama ini. Jumlahnya ribuan, dan juga selama ini. Alasan konyol yang kalian ajukan untuk mitra kerja. Ratusan perusahaan, dokumen yang kalian tunjukkan tadi. Untuk membuktikan ketidakmampuanku, lalu ini. Kalian para tua-tua, tidak perlu menjelaskan? Para direktur, dari data yang ada, grup Chu sekarang menjadi seperti ini sepenuhnya karena kalian. Jelas-jelas kesalahan kalian. Kenapa harus menyalahkan Bos Chu? Apakah ada yang menyuruh diam-diam? Kalian yang menghancurkan grup ini. Menghancurkan penghidupan puluhan ribu karyawan, tidakkah kalian merasa bersalah sedikit pun? Kalian dikirim siapa? Usir orang-orang yang tidak tahu diri ini. Keluar dari sini.
Kalau begitu mari kita bicara soal grup. Awalnya ingin membiarkan kalian. Tapi kalian malah percaya fitnah. Mengadakan konferensi pers bodoh untuk memaksaku turun. Apa malu di pesta penggantian waktu itu? Dan pukulan yang diterima belum cukup? Sekarang kalian mengundurkan diri dari posisi direktur. Lalu serahkan semua saham, aku bisa memberi kalian kesempatan. Kalau tidak, aku akan membuat kalian mendekam di penjara selamanya. Kamu anak muda, apa hakmu untuk memberi kami pelajaran di sini? Ketika kami berjuang untuk grup, kamu masih minum susu. Ingin kami melepaskan posisi direktur? Tidak mungkin. Benar, grup Chu adalah hasil jerih payah kami. Orang-orang tua yang kamu sebut membangun kerajaan ini. Kamu anak kecil, mendapat perlindungan kami, tapi tidak tahu berterima kasih. Sungguh tidak tahu diri. Kecuali aku mati di posisi ini. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan posisi direktur. Bagus, sangat bagus. Karena kalian tidak mau mundur, aku akan membantu kalian. Apa yang kamu lakukan? Kami adalah direktur grup Chu. Lepaskan aku, atau aku pecat kamu. Chulan 11, kamu tidak bisa melakukan ini. Hanya memanfaatkan beberapa bawahan. Apa masalahnya? Aku adalah direktur grup Chu. Aku memanjakan mereka, itu kehormatan bagi mereka. Chulan 11, kamu membunuh kuda setelah digunakan, tidak akan mati dengan tenang. Cepat bawa mereka pergi. Chulan 11, kamu tidak bisa melakukan ini. Sekelompok orang yang tidak berguna. Tenang, aku belum berminat menyentuhmu. Dan kamu, tapi aku tetap harus berterima kasih. Kalau bukan karena kebodohan kalian, aku tidak akan secepat ini mengusir para direktur yang tidak berguna dari grup Chu. Teruskan kerja kerasmu. Untung persiapannya cukup, kalau tidak akibatnya tidak terbayangkan. Mereka hanya tahu bersantai di atas jasa lama, menunggu mati. Karena merekalah grup ini selalu stagnan. Selama ini, nona besar terus mengumpulkan bukti. Hanya karena menghormati bos lama. Selalu menahan diri untuk tidak bertindak. Lalu, mengapa para direktur ini sudah punya kekuasaan besar? Masih begitu serakah? Nona, nafsu manusia tidak ada habisnya. Kamu benar, mari kita pulang dulu. Culangsi ini tidak menyangka dia punya trik seperti ini. Rupanya aku meremehkannya. Kekuatan kami di grup Chu satu persatu diselidiki. Beberapa pemegang saham juga ditangkap. Jika ini terus berlanjut, mungkin kami tidak punya tempat di grup Chu. Tidak ada tempat untuk kami. Apa aku tidak tahu semua ini? Kamu tidak berguna, keluar. Cepat selesaikan Shanxi untukku. Ini bagaimana bisa terjadi? Tadi malam terjadi kecelakaan. Terluka. Siapa yang melakukannya? Tidak tahu tadi malam sekelompok orang berbaju hitam tiba-tiba masuk. Pavilion Tianji banyak yang tewas dan terluka, aku hampir kehilangan nyawa. Jangan-jangan identitas aslimu ketahuan. Yang bermusuhan denganmu hanya Shen Shipeng. Aku juga curiga dia. Tapi bagaimana dia tahu aku adalah ketua Pavilion Tianji? Dan dia mengancam akan menarik danamu. Jangan-jangan. Boss Chu, tolong jangan sakiti yang master kami lagi. 2 hari lalu, yang master kami menggunakan identitas ketua. Memberimu dana 50 miliar sekarang diancam. Hampir kehilangan nyawa ini, berarti orang di belakang layar adalah musuhmu, kamu hanya ingin menyelesaikan krisis grup Chu. Apa kamu memikirkan yang master kami? Ini siapa? Dia teman kecil Xiao Lin datang magang. Semua orang sendiri. Lalu Xiao Lin mana? Xiao Lin dia. Aku akan membantumu menyelidiki dalamnya. Bos Chu, dari mana kepercayaan dirimu yang master kami? Sebagai ketua Pavilion Tianji, menggunakan semua hubungan dan kekuasaan. Menghabiskan banyak uang tidak ketemu. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku hanya ingin melakukan yang terbaik melindungi orang yang kusayangi. Cara kamu bukan berarti yang master terus mengambil risikokan. Waktu itu pisau itu menusuk tanganmu. Hampir kehilangan nyawa kamu tidak bisa karena beberapa kata darinya. Terus mengambil risikokan. Kamu na pain. Kita teman, aku tidak bisa biarkan kamu mengambil risiko untukku lagi. Tapi ini bisa menjamin kamu setelahnya tidak akan terkena bahaya lagi.
tidak bisa diberikan padamu. Bos Chu. Xiao Liu asistenku juga teman kecil Xiaolin. Aku masih percaya. Boss Chu berikan padaku. Ini bisa menyelamatkan nyawamu menurutku. Lebih baik kamu simpan sendiri. Grup Chu kalian sendiri sudah susah. Mau pakai apa menyelidiki orang di belakang ini? Tidakkah kamu merasa ini ironis? Bos Chu, tolong segera pergi. Ini satu-satunya cara untuk membantu Yang Master. Ayo, antar tamu pergi. Tunggu, kamu asisten, kan? Benar, saya adalah karyawan paling dekat dengan Yang Master. Seorang asisten, berani bicara seenaknya di hadapanku? Apa hakmu untuk mengambil kata sama Shenji? Aku hanya bersabar karena menghormatinya. Tapi kamu harus tahu diri. Cukup, Bos Chu. Dia asistenku. Bahkan untuk Xiaolin, tidak perlu kamu yang mengatur. Jika benar ingin membantuku, cepat pergi dari sini. Nona Chu, silakan. Nona, sekarang bagaimana? Harus hubungi kakak perempuan? Cari cara lagi? Tidak perlu, malam ini akan ada jawabannya. Malam ini? Aku kira kamu akan bertahan lebih lama. Tidak menyangka baru saja gelap, kamu sudah bertindak. Asisten Liu, harus katakan percaya diri atau bodoh? Surat itu jangan dilihat dulu. Tunggu saja perkembangannya. Aku mengerti maksudmu. Hari ini aku juga membantumu berakting. Bos Chu, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Xiaolin memperlakukanmu baik, kamu malah. Yang Master, kamu lebih percaya orang luar daripada aku? Percaya kamu? Bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan menggunakan berbagai cara. Melakukan hal seperti ini, pasti ada mata-mata di sisinya. Menempatkan seorang pengkhianat. Banyak orang yang muncul di sekitar Yang Master. Mereka semua mungkin. Sungguh ngawur. Memang banyak orang di sekitarku. Tapi yang mencuri surat hanya kamu. Apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya. Siapa yang menyuruhmu di belakang? Katakan, Pejinggen, aku bunuh kamu. ku beri kesempatan terakhir. Siapa yang mengirimmu? Beraninya bunuh aku. Kau pikir aku tidak tahu siapa kamu? Cui He, juara tinju. Jangan terus salah. Jujur saja. Aku bisa memberimu mati utuh. Jangan terus membangkang. Aku tahu kebaikan Xiaolin padaku. Dan kebaikanmu padaku. Tapi dia menyandera keluargaku. Lian Wenqiang dan Shen Sipeng. Young Master, aku menyesuaikanmu. Maafkan Xiaolin. Jika mungkin, tolong lindungi keluargaku. Terima kasih. Kaki ini akhirnya. Apa ini? Perlihatkan padaku. Ini Gyok Yihi. Kenapa kamu memilikinya? Kamu bukan Cui He. Lalu siapa kamu? Aku Culan 11. Aku kakak kembarnya. Jadi dia benar-benar adikku? Kenapa saat penyelidikan sebelumnya kamu tidak bilang? Karena aku tidak tahu apakah kalian ingin menyakitinya atau... Aku harus menemui Yihi, memberitahunya kabar baik ini. Hei Lan 11, tunggu aku. Pak Polisi, aku punya bukti kuat yang membuktikan. Ini adalah komunikasi rahasia di kamar asisten Liu sebelum meninggal. Bukti ini sangat kuat. Kami akan segera menyelidiki. Terima kasih atas laporan Nona Chu. Pak Polisi, ini kewajibanku. Aku tidak bisa membiarkan lebih banyak orang terluka lagi. Bagaimana ini Cui He? Wanita itu ternyata menemukan rahasia kita. Panik sekarang tidak ada gunanya. Kita harus cari strategi. Bukti apa yang dia pegang? Katanya ada catatan komunikasi, juga transfer bayaran untuk pembunuh. Dan ancaman pada keluarganya. Cui He ini benar-benar ikut campur urusan orang. Kita harus cari cara menyingkirkannya. Kita tidak bisa sembarangan bertindak, atau kita akan terjerat masalah lebih dalam. Perlu cari pengacara untuk menangani ini. Yihi, kamu baik-baik saja? Kudengar kamu pergi ke kantor polisi. Ya, aku sudah menyerahkan bukti Lian Wenqiang dan Shen Shipeng. Menyewa pembunuh kepada polisi. Semoga mereka bisa segera mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan untuk korban. Yihi, kamu sangat berani. Tapi hati-hati. Mereka mungkin akan berbuat jahat padamu. Aku tahu, tapi aku tidak bisa mundur. Aku harus membela mereka yang tidak bersalah.
Shan Shipeng, Lian Wenchong, kalian dikira menyewa pembunuh. Sekarang harap jelaskan kejadiannya segera. Pak polisi, ini salah paham. Bagaimana mungkin kami melakukan hal itu? Kami bersedia bekerja sama dalam penyelidikan. Tapi kami ingin melihat bukti konkret. Buktinya, aku yakin kalian akan segera melihatnya. Harap jujur mengaku, atau yang menunggu kalian adalah hukuman berat dari hukum. Yihi, jangan terlalu lelah. Kamu sudah bekerja beberapa jam nonstop. Shi, kamu datang. Tidak apa-apa. Masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Bos Chu ini adalah bahan rapat untuk besok. Silakan dilihat. Taruh di sini, nanti saya lihat. Asisten MU, kamu juga sudah bekerja keras, istirahatlah. Baik, Tuan Shen. Yihi, kamu adalah bos yang luar biasa. Shi, jangan memuji saya. Sebenarnya tanpa bantuanmu, saya tidak akan sampai di sini. Yihi, aku akan selalu berada di sisimu. Mendukungmu, melindungimu. Shi, aku. Halo, siapa ya? Aku akan segera menanganinya. Maaf, Shi. Aku masih ada urusan darurat yang harus diselesaikan. Tidak apa-apa, kamu selesaikan urusanmu, aku akan menunggu di sini. Terima kasih, Shi. Yihi, kamu adalah adikku, kan? Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita hubungan majikan dan karyawan? Giok ini dulu waktu kecil, ibu memberikannya satu untuk kita berdua. Yihi, aku adalah kakakmu. Chulongs, Kakak, benarkah itu kamu? Ya, Yihi, Lan 11 adalah kakak kandungmu. Kakak. Aku sangat merindukanmu. Aku selalu mencarimu, akhirnya kita bisa berkumpul lagi. Terima kasih, Kakak Shifu. Dengan kalian di sini, aku tidak takut apapun. Yihi, kamu masih ingat aku pernah mengungkapkan perasaanku padamu? Tentu ingat, Shenxi. Waktu itu aku memang agak terkejut, butuh waktu untuk memikirkannya. Sekarang kamu bagaimana? Aku sudah memikirkannya lama, aku merasa kita punya banyak kesamaan. Aku juga sangat mengagumi kepribadianmu. Jadi aku ingin memberimu kesempatan, juga untuk diriku sendiri. Benarkah? Yihi, terima kasih, aku akan menghargainya. Yihi, kamu terlihat sangat bahagia. Ada kabar baik ya? Ya, Kakak Shifu, aku ingin memberitahu kabar baik. Wah, jangan-jangan menang lotre? Bukan, aku dan Shenxi. Kita sudah bersama. Benarkah? Wah, selamat ya. Shenxi adalah orang yang sangat baik. Kalian pasti akan bahagia. Yihi, pilihanmu selalu aku dukung. Shenxi memang orang yang bisa dipercaya. Shifu mendoakan kalian bahagia selamanya. Terima kasih, Kakak Shifu, dengan doa kalian. Aku akan lebih menghargai hubungan ini. Yihi, terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Aku akan mengerahkan semua usahaku. Menghargai hubungan kita ini. Ya, aku percaya padamu, Shenxi. Aku yakin, kita akan memiliki masa depan yang indah. Yihi, aku akan selalu berada di sisimu. Tidak peduli apapun kesulitannya, aku akan selalu menemanimu. Ya, aku percaya padamu.